Dari Pileg hingga Pilpres memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Bali, baik yang dirasakan langsung maupun yang tidak langsung oleh masyarakat. Berikut wawancara rekan Co Anggi dengan pengamat ekonomi Bali, Dr. Insinyur Putu Santike MM. Selamat siang Pak Putu. Ya, selamat siang Bu Cok. Kita ini sedang menghadapi kegiatan politik yang semakin hari Pilpres ini semakin meningkat ya, di mana kegiatan-kegiatan juga cukup banyak untuk kampanye, promosi dan sebagainya. Dan ini tentunya memiliki dampak yang besar juga terhadap kegiatan ekonomi, artinya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan sebagainya. Khususnya untuk di Bali, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat, ya kita katakan pesta politik. Pesta politik itu pasti ada satu kegiatan yang mengandung promosi, sama dengan perusahaan sebetulnya. Cuman yang dipromosikan adalah orang, kepemimpinannya, partainya, begitu. Nah, dari promosi itu pasti masing-masing kandidat ataupun pendukung, supporter-supporter ini juga akan mengeluarkan uang untuk pesta itu. Jadi uang yang dikeluarkan itu menurut pandangan saya memang uang yang akan spending, dihabiskan untuk masyarakat kecil. Sehingga dari dampak ekonomi dengan uang yang tadi ditarik di bank, yang nganggur di bank, kemudian dikeluarkan sampai di masyarakat, itu dampak positifnya kepada masyarakat. Jadi masyarakat dapat kerjaan, yang jualannya laku, yang jasa-jasa seperti pemasangan jasa spanduk, pencetakan spanduk, brosur-brosur juga akan dapat uang. Jadi menurut saya dari segi ekonomi, uang yang akan beredar akan lebih banyak dibandingkan dengan ketika belum ada pesta politik. Ini adalah suatu momen yang juga bagus untuk mencoba terjadinya suatu peredaran uang di masyarakat. Dan dampaknya pasti ada. Kemudian seberapa besar Pak dampak itu yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Iya. Kalau kita bicara ini khusus Bali atau nasional ya Bu Jaya? Bali. Untuk Bali ya. Di Bali itu ada 414 kursi yang diperebutkan oleh 3.220 caleg. Kalau kita lihat APBN sendiri, biaya APBN untuk pesta politik ini kan 16 triliun. Kemungkinan Bali mungkin sekitar setengah triliun juga dapat ya dari APBN-nya sendiri. Kemudian jangan lupa dari 3.220 caleg itu, kalau kita lihat mereka masing-masing mengeluarkan uang 100 juta, berarti akan ada uang yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg itu kalau 100 juta sekitar 350 miliar. Jadi akan ada uang beredar sekitar 600 miliar di Bali, dan itu pasti uang beredar itu menyentuh jasa-jasa kecil, jasa spanduk, bahkan jasa makanan, kemudian jasa kain, itu akan menyentuh ke masyarakat kecil. Sehingga masyarakat kecil akhirnya secara insidental dapat dampak kegiatan ekonominya semakin berputar. Nah, kalau dari nasional, Bali ini adalah tempat yang sangat diminati untuk pemenangan presiden kita. Berarti akan ada orang-orang luar Bali yang akan datang ke Bali, kemudian sampai di Bali, pasti akan menginap, meeting, rapat-rapat, pasti akan melakukan suatu aktivitas ke pasar-pasar, pasti juga akan makan, konsumsi, promosi, gitu. Ya promosi dan juga makan, konsumsi, dan itu yang dapat ya masyarakat Bali. Jadi kegiatan ekonomi pasti berputar dengan ini. Karena jangan lupa bahwa uang adalah darahnya ekonomi. Jadi dengan adanya uang sebanyak 0,5 triliun lebih ini, itu yang beredar di masyarakat dan itu akan berputar. Yang tadinya petani yang kebetulan belum ke sawah, sekarang menjadi jasa pemasangan spanduk. Itu juga dampak langsung. Yang tadinya hotel-hotel kecil tidak penuh, sekarang penuh karena banyak orang meeting di Bali. Makanan laku. Kemudian juga jasa-jasa transportasi juga laku. Itu dampak langsungnya. Yang dapat tidak langsungnya tentu banyak juga ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Itu kan dampak dari kegiatan politik terhadap ekonomi yang positif yang di Bali. Nah kalau perkiraan Pak Putu sendiri, dari negatifnya dampak kegiatan ekonomi terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi di Bali ini apa? Yang negatifnya? Kalau dari segi kegiatan ekonomi, semua saya lihat positif. Yang negatif itu adalah dampak mental saya kira. Karena akan ada ya pastilah kalau kita mendukung kandidat A, pasti akan tidak cocok dengan kandidat B. Bagi anak-anak yang belum dewasa. Nah, dampaknya itulah dampak yang akan terjadi suatu pengkotakan. Akan terjadi pengkotakan di dalam masyarakat sendiri apabila kita sedang dewasa berpolitik.
Nah, ternyata pengkotakan ini juga akan mengganggu stabilitas ekonomi. Jadi yang diganggu stabilitasnya. Jadi uang beredar sudah bagus, untuk kelanjutannya, sustainabilitasnya dan stabilitasnya akan terganggu. Apabila dalam kegiatan politik ini kita tidak bisa menjaga diri, tidak bisa dewasa, kurang bijaksana dalam menyikapi pesta politik. Karena begini, pada saat pesta politik, uang beredar banyak. Setelah selesai pesta politik, ada dampak. Dampaknya bukan dampak ekonomi menurut saya, tapi dampak stabilitas karena perilaku kita. Karena jangan lupa bahwa ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi, bagus atau buruknya ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh finansial, keuangan, tapi juga perilaku, juga dipengaruhi oleh mental, bahkan psikologi daripada perilaku ekonomi itu sendiri. Jadi dampaknya itu bukan dampak finance, tetapi dampak stabilitas, dampak sosial, dampak psikologi, dampak perilaku. Oke. Baik, terima kasih Pak Putu. Saudara pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Dr. Insinyur Putu Santika MM. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Anda masih bersama kami, Radio Republik